Shalom, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Sering kali kalau kita di rumah itu diingatkan oleh sang istri Nyonya, ini sudah masuk sebentar lagi sudah masuk akhir tahun, kalau bulannya udah ber, itu sudah menjelang akhir tahun, sebentar lagi banyak acara dan semuanya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk pimpinan Tuhan, terima kasih untuk jenjang waktu, terima kasih untuk tahun 2025 sejauh ini yang sudah kita lewati. Terima kasih untuk kekuatan kebaikan Tuhan yang Engkau berikan. Pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian, biarlah kita menekunin untuk mengambil satu pemahaman, untuk mengambil satu pengertian. Oh, how God is so awesome in our life. Nah, untuk itu makanya tadi sempat berbicara dengan pesaksi Pak Dani yang mengatakan bahwa perjumpaannya dengan Tuhan itu begitu luar biasa. Saya katakan puji Tuhan, dan mungkin di tengah-tengah hidup kita ini bukan sekedar soal perjumpaan, dan bahkan sudah di dalam kita, puji Tuhan. Nah, inilah sharing pada pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian, biarlah ini menjadi sumber kehidupan setiap kita semua untuk kita tekunin, untuk kita dalemin, untuk kita ketahui. Nah, sharing pada pagi hari ini tidak lain ada tiada taranya, yaitu yang dari Dia. Mari kita pahami, mari kita mengerti, untuk kita kekuatan kita ini sungguh bertambah-tambah ada di dalam Dia. Apa yang dikatakan dalam hal ini? Coba kita renungkan. Oh sorry, udah ada, ya. Baik, ya. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, renungkan baik-baik bahwa kita memiliki Tuhan yang tak terbatas. Maka itu firman Tuhan dikatakan Allah itu roh adanya. Allah itu roh adanya. Dan 1 Yohanes mengatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Karena Allah itu adalah roh adanya. Nah, inilah yang menjadi urutan yang kita perlu tahu. Bahkan di dalam Yohanes 4, Tuhan Yesus mengatakan sembahlah dan harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Wow, inilah sesuatu hal yang perlu kita pahami, karena Allah kita ini Allah yang tidak terbatas, yang tidak bisa terjangkau dengan apapun. Dan itulah sekarang pertanyaan tinggal, di manakah Allah kita ini? Kita tadi berseru-seru dalam pujian, di dalam pergumulan hidup setiap kita semua, tidak ada yang kita tidak mengalami masalah, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk itulah supaya kita memperoleh bagaimana untuk kita memahami Allah Tuhan kita yang kita sembah, yang luar biasa itu. Mazmur mengatakan demikian, di mana Allah mereka? Allah kita itu ada di surga. Wow, seolah-olah sang distant yang so unlimited, yang begitu jauh, is so far away dari kita semuanya ini. Pengkhotbah bahkan mengatakan Allah itu di surga dan kita semuanya, kita semua ini ada di bumi. So what is the distance between Allah kita ini dengan kita ini? Karena dia ada di surga dan kita ini ada di bumi. Daniel pun mengatakan di surga itu ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasianya. Bersuara, berbicara kepada setiap kita, untuk kita diberikan jalan, untuk kita diberikan hikmat, untuk kita diberikan satu ilahi yang sungguh engkau urapan terjadi di setiap anak-anaknya. Nah, dari sinilah kita tahu, kalau bicara soal Allah dan surga, itu satu hal yang tidak terpisahkan. Karena apa? Allah itu ya di surga. Nah, di surga itu ada Allah. Nah, inilah pemahaman yang pada umumnya semua kita miliki demikian. Wow, puji Tuhan. Namun demikian inilah perlu kita renungkan dengan baik-baik. Satu raja-raja dan bahkan begitu ayat banyak, 39, 43, 49, 2 Tawarik pun, di surga itu tempat kediamanmu yang tetap. Wow, puji Tuhan. Nah, inilah kata-kata yang perlu kita renungkan dengan baik supaya kita tidak mislead dengan tempat yang diartikan di sini. Englishnya lebih jelas, yaitu apa? Dwelling place, to live, untuk hidup, untuk bersemayam, yaitu kediaman Tuhan itulah ada di surga itu, bersemayam di surga itu.
But then, is it tempat ini adalah specific physical place atau pemahaman yang lain? Nah, mari kita coba renungkan baik-baik karena semuanya ini adalah apa yang perlu kita bertumbuh di dalam pengenalan Dia melalui firman-Nya Dia. Matius 4 mengatakan kita ini hidup bukan dari roti aja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saya sering sharingkan ini, kalau namanya hidup itu bukan sekedar hanya Selasa, Minggu. Hidup itu tiap saat, tiap hari. Nah, makanan kita ini dari firman itu untuk menguatkan, untuk menghidupkan kita ini. Menjelang usia seperti kita ini tadi sharing juga dengan Pak Tony, gimana cara kita hidup. Ya tidak lain kita perlu memperhatikan banyak hal-hal kesehatan. Pak Ardian pun sering sharing soal kesehatan, tahu mengenai ini itu. That is good, that is what we need. Vitamin apa, vitamin ini, vitamin D3, vitamin K2. Inilah untuk hidup, untuk kekuatan ini. Lebih daripada itu, kita perlu betul-betul menyelami yaitu setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Ya. Sampai tibalah di satu tulisan ini yang mencengangkan kita semua. Jadi Tuhan sewaktu memerintahkan Musa, ini sedikit cerita, naik ke gunung dan turun setelah menghadap Tuhan, turun dari gunung itu, inilah perintahnya. Jadi harus mereka ini membuat tempat kudus bagiku, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Kata-kata tadi kita di surga, ada Allah, Allah itu di surga, sebegitu jauh yang tak terjangkau. Sekarang inilah firman yang turun dari Musa, dari gunung, mengatakan harus membuat tempat kudus bagiku. Karena apa? Aku akan diam di tengah-tengah mereka. Wow, ini satu indikasi yang jelas sekali. Apa sih karakter, apa sih hasrat, keinginan Tuhan yang terdalam di tengah-tengah umatnya ini. Ia ingin tinggal di tengah-tengah mereka. Bilangan pun mengatakan demikian. Jangan najiskan tempat, yaitu sekali lagi, that is not physical understanding. Ini adalah dwelling place to live. Aku diam di tengah-tengah orang Israel. Artinya dia ingin diam di tengah-tengah orang Israel itu supaya orang Israel itu jangan najis, jangan berdosa. Aku ingin mengawasi, aku ingin berdekatan, aku ingin supaya mereka itu jangan nyeleweng, jangan salah jalan. Inilah bilangan yang mengatakan demikian. Lebih lagi satu raja mengatakan, aku diam di tengah-tengah orang Israel itu tidak mau meninggalkan umatku. Wow, puji Tuhan. Bukankah ini satu jaminan yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Supaya kita ketahui, dari sejak perjanjian lama, Tuhan punya hasrat keinginan. Tidak lain di sini adalah membuat tempat kudus karena aku mau tinggal bersama-sama. Aku mau mengawasi supaya tidak najis. Aku mau apa? Tidak mau meninggalkan umatnya itu. Jangan khawatir Bapak Ibu sekalian. Di mana kita berada, kesulitan yang ada. Inilah firman Tuhan yang mengatakan bahwa Allah memang hasratnya, keinginannya, sejatinya mau tinggal di tengah-tengah umatnya. Puji Tuhan. Maka itu pada waktu itulah, inilah pernyataan Salomo, kita ceritanya singkat, mendirikan itu bangunan bait suci dari tabernakel yang tenda, yang berkeliling dibawa-bawa kemana, sampai akhirnya merujuk satu pemahaman, oke, biarlah membangun satu bait suci yang megah, yang hebat, supaya Tuhan itu dimuliakan. Kemuliaannya yang luar biasa itu terjadi di atas apa? Di atas bait suci yang dibangun itu. Maka itu inilah deklarasi Salomo sewaktu meresmikan bait sucinya itu. Mengatakan gini, Tuhan telah menetapkan matahari di langit. Tuhan inilah yang menciptakan alam semesta ini. Segala isinya ini yang tak terhingga ini. The whole universe was created by God, our God. Inilah pernyataan itu. Tetapi, ini ada satu kata-kata benar mencengangkan kita. Tetapi ia memutuskan, Tuhan, our God, our awesome God, memutuskan untuk diam di dalam kekelaman. What does it mean? Apa yang dimaksud ayat ini? Tidak lain Tuhan tuh, walaupun manusia ini kekelaman, kita bicara apa?
kegelapan, penyimpangan, keruwetan hidup di dunia inilah kira-kira begitu. Tetapi Tuhan tuh decide mau diam di dalam kekelaman ini. Dia begitu maha mulia yang menciptakan alam semesta di atas langit, di atas segala langit. Kita tahu ini semua, tetapi dia memutuskan mau diam di tengah-tengah kekelaman manusia. Dunia yang rumit, dunia yang ruwet, dunia yang banyak masalah. Dia justru memutuskan untuk diam di tengah-tengahnya itu. Sekarang inilah Salomo katakan, aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Wow, arti dari sini kita tahu keinginan Tuhan luar biasa. Kita jangan meragukan sedetik apapun, karena janganlah kita mengatakan menunggu apa. Sejak awalnya inilah kehendak Tuhan yang sudah terjadi, yang sudah mengungkapkan keinginan demi keinginan yang luar biasa ini, yang udah dikatakan itu. Nah, untuk itu makanya satu raja pun berbalik bertanya, benarkah Allah itu hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan angin di atas langit, segala langit pun tidak dapat memuat engkau Tuhan. Inilah kontradik yang terjadi, tetapi dari segalanya itu, pahamilah kita ini Allah yang roh ini. Hasrat keinginannya tidak lain, seperti apa yang Salomo mengatakan, dia sudah memutuskan. Dia mau tinggal di tengah-tengah kekelaman. Karena dia mau tinggal di tengah-tengah umatnya itu. Puji Tuhan, maka itu inilah apa yang menjadi pemikiran kita semua yang sering kita katakan itu. Tibalah di dalam perjanjian baru. Turning point yang menjadi realita, yang menjadi perwujudan, yang menjadi penggenapan yang Tuhan nyatakan oleh Yesus Kristus Tuhan yang ada di tengah-tengah umatnya ini, yang mewujudkan dengan kedagingannya ini, manusia ini, yang menyatakan dengan sangat jelas di dalam Yohanes 2, mengatakan, rombaklah bait Allah ini, 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Wow, ini ayat selanjutnya dikatakan, bagaimana kok bisa segampang-gampang seenaknya menyatakan itu? Bukankah tahu ini bait Allah ini berapa lama dibangun? 46 tahun lamanya. Tetapi bagaimana kok dikatakan mau dirombakkan? 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Ayat selanjutnya mengatakan yang dimaksud bait Allah ini ialah tubuhnya sendiri. That is the very crucial, that is very decisive turning point, bahwa Tuhan Yesus 3 hari, artinya setelah di atas kayu salib, karya keselamatan yang telah diselesaikan ini, 3 hari bangkit hidup, menyatakan kemenangannya di atas dosa manusia semuanya ini. Dia menyatakan itulah yang saya akan merombak bait Allah yang didirikan, yang sebagai simbolik di dalam ruang Maha Kudus yang hadiratnya itu terjadi. Maka itu tidak lain, orang-orang Israel menganggapnya itu apa? Tempat surga. Oleh karena Allah ada di tempat ruang Maha Kudus itu. Itulah simbolik, itulah pemahaman orang Israel. Menganggap bait itu sangat sakral. Oleh karena segala aktivitasnya itu memang surrounding the whole sanctuary itu. Yaitu kurban bakaran, perayaan demi perayaan sering diadakan. Oleh karena itulah surganya mereka. Mereka menganggap Allah itu ada di dalam tempat ruang yang Maha Kudus itu yang tidak mereka mau tinggalkan itu. Tetapi inilah Tuhan Yesus yang membawa decisive perubahan yang sungguh luar biasa. 3 hari aku akan merombak bait Allah ini dengan tubuhku sendiri itu. Maka itu Efesus 2 mengatakan di dalam Dia, di dalam Kristus ini, kamu sudah dibangun menjadi tempat kediaman Allah, yaitu di dalam roh. Kita ini yang dideklar oleh 1 Korintus pun juga banyak mengatakan kita ini adalah bait Roh Kudus. Kita ini adalah bait Allah. Karena itulah yang dimaksud dengan tubuhnya Dia sendiri inilah yang Dia bersemayam, berdiri di tengah-tengah hidup kita semua.
1 Yohanes semuanya ini, Yohanes 1 ini semua kita tahu, firman itu menjadi manusia. Jadi akhirnya diam di antara kita. Wow, ini ceritanya udah jelas sekali dari Yohanes yang paling awal. Declaration, firman menandakan dia itu tidak lain adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Menjadi manusia, ada di antara kita. Kita tahu sang malaikat sewaktu menubuatkan dengan Maria itu mengatakan, namailah dia Yesus Immanuel. Immanuel artinya itu beserta kita. Apakah waktu-waktu tertentu? It's not. It's all the time. At any second, at any moment. Itulah yang perlu kita mengambil, mempick up ini sebagai dasar iman kita yang kokoh, hubungan kita dengan Tuhan yang sejatinya yang perlu kita hadapi ini. Maka itu Yohanes 14 ayat 20, itu dikatakan, waktu itu kamu akan tahu bahwa aku ada di dalam Bapakku, kamu ada di dalam aku ada di dalam kamu. Wow, inilah semuanya yang hal-hal yang sudah dinyatakan oleh Tuhan Yesus, karena sejak 3 hari itulah dia sudah merombak pemahaman. Dia sudah merombak paradigma, dia sudah merombak segala dulunya yang diawang-awang di dalam pemahaman-pemahaman yang simbolik, tetapi sekarang dengan realita. Yesus Kristus sudah hadir di tengah-tengah hidup kita ini karena dengan tubuhnya sendiri, kita inilah anggota-anggotanya. Dialah kepalanya itu. Itulah hidup kita bersama dengan dia yang kita sudah ada di dalam tubuhnya itu. Aku tidak pernah meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. That is the declaration dari Jesus Christ himself. Tidak pernah akan meninggalkan yatim sesaat pun. Kita ini sudah bersama dengan dia. Nah, inilah semua hal-hal yang perlu kita renungkan dengan baik. Kenapa hal ini bisa terjadi? Oleh karena firman itu adalah Allah. Dan Allah itu adalah roh itu sendiri. So, di dalam 1 Korintus 15 ayat 45 mengatakan, kalau manusia Adam pertama itu makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir, that is Christ. Inilah makna-makna, maksud-maksud yang perlu kita pick up dari pemahaman ini, baik di New Literal maupun juga Passion Translation, Amplified Bible, menyatakan roh yang menghidupkan itulah Adam yang terakhir, which is Christ himself became the spirit, giving life spirit. So that is what it says. Jadi dia punya unlimited presence sekarang ini merubah seluruh konsep pemahaman yang perlu kita dalemin ini semuanya itu. Maka itu satu hal yang perlu kita sering pahami. Bahwa seperti Yohanes 14 ini mengatakan, rumah Bapakku ini banyak tempat tinggal, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Banyak kita yang mengerti ini, dia akan menyediakan tempat bagi kita. Namun dia perlu pergi dulu untuk menyediakan tempat ini. Ayat 3 mengatakan, kalau aku telah pergi ke situ, telah menyediakan tempat bagimu. Nah, kalau telah ini tempat sudah disediakan bagimu, aku datang kembali membawa kamu ke dalam tempatku. Well, that is the cross line. Ada satu hal yang perlu kita cermati dengan baik. Bukan soal tempat fisik yang dimaksud, tetapi di sini ada diriku sendiri. To myself, that is the original language. Ini adalah kata-kata aslinya, baik di dalam New King James, baik di dalam Passion Translation, NET, NLT, semuanya mengatakan, that is to myself. Seperti apa yang kita pahami tadi itu, yaitu apa? Di dalam ini 3 hari yang dimaksud adalah dengan tubuhnya sendiri. Kembali kepada dianya itu. Kita dijemput ada di dalam tubuhnya. We are in the body of Christ. Kita ini ada di dalam dianya itu. Maka itu inilah semuanya pemahaman yang Tuhan Yesus sudah mengkonfirmasikan. Pergi ke situ tidak lain mengartikannya apa? Kita melihat dari ayat-ayat sebelumnya itu. Petrus menanya, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Dengan kata-kata yang sama seperti pergi itu. Kamu tidak dapat mengikuti aku sekarang. Demikian jawaban Tuhan Yesus. Tetapi kelak engkau akan mengikuti aku.
Wow, ini terbukti akhirnya kemana? Petrus menjawab, loh Tuhan, kenapa aku tidak dapat mengikuti Engkau? Aku ini akan memberikan nyawaku bagimu. Oh, inilah suatu spontanitas Petrus yang memang karakternya begitu luar biasa, sesungguhnya dia ingin. Nah, inilah dinyatakan soal pergi ke sana dengan kematiannya Kristus di atas kayu salib. Karena bicara soal memberikan nyawa, itu bicara soal kematian Tuhan Yesus. Karena pergi ke sana, karena keselamatan tidak akan terbuka. Anugerah ini yang terbesar tidak akan terbuka sebelum kayu salib itu diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Amin. Sebelum semuanya ini terselesai, tidak mungkin kita akan memperoleh kasih karunia yang terbesar ini. Maka itu yang dikatakan pergi ke sana, bukan semata-mata satu proyek, bagi Allah satu proyek yang sampai sekarang misalkan masih dinanti-nantikan. Tidak, 3 hari saja bagi dia untuk proyek ini diselesaikan atas kebangkitannya untuk kita peroleh tempat yang sejati bersama-sama dengan dia. Amin. Puji Tuhan. Christ is our awesome God. Puji Tuhan. Tiada taranya. Inilah arti dari sesungguhnya. Karena apa? Dia ini diam bersama dengan kita, bersama dengan umatnya, bersama dengan setiap kita ini semua. Jangan meragukan apapun problem yang kita hadapi, yang kita persoalkan. Take it very steadfast, yang sungguh dengan keteguhan hati, bahwa Kristus ada di tengah-tengah hidup kita semua. Amin. Puji Tuhan. Itulah konsep, itulah pemahaman yang membawa kita begitu dekat dengan Tuhan. Apa yang kita alami sekarang ini, oleh karena hanya oleh apa? Kasih karunia-Nya Dia. Dia itu begitu baik. Bukan lagi yang kita jauh sang-sana yang baik, tetapi dia sesungguhnya sudah ada di tengah-tengah hidup kita ini. 3 hari dengan tubuhku sendiri ini. Aku akan merombak semuanya ini. Puji Tuhan. What is the next setelah itu? Maka itu Kolose mengatakan, dia inilah kepalanya. Kita ini jemaat anggotanya. Dia inilah yang sulung, yang pertama bangkit, yang lebih utama dari segalanya. Yes, Christ is all and all. Christ is everything. Dialah yang mewujudkan semuanya ini. Datang di tengah-tengah dunia ini yang menyatakan realita, keinginan, hasrat yang terdalam isi hati Tuhan. Untuk apa? Diam di tengah-tengah umatnya. Puji Tuhan, kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Kita tidak ragu-ragu lagi di dalam segala hal. Sewaktu kita mengingat ini, sewaktu kita mengingat dengan baik firman yang meneguhkan kita semuanya, kita sungguh ada di cengkraman tangannya Dia itu. Kita teringat antara Marta Maria. Ini masalah soal sikap-sikap ibu-ibu ini. Marta dikatakan oleh Tuhan Yesus, Marta, Marta engkau ini apa sih istilahnya? Sering repot-repot, gosip-gosip, banyak kekhawatiran, membawa masalah. Memang tidak terlepas kita hidup nih banyak kekhawatiran. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, biarlah mengambil satu hal saja. Seperti apa? Maria. Yaitu apa? Apa? Untuk mengambil yang terbaiknya ini. Yaitu apa? Duduk mendengarkan firman-Nya itu. Wow, every one of us, Bapak Ibu sekalian, biarlah kita membuka firman, biarlah Tuhan selalu berbicara, baik mendengar, baik membaca, baik merenungkan, baik dari mana aja. Itulah kehidupan yang masuk di tengah-tengah kita itu untuk menguatkan kita semua ini. Amin. Puji Tuhan, itulah apa hal? Satu hal saja yang tidak bisa diambil. Itulah Yesus yang mengatakan kepada Maria. Tidak ada hal yang lain. Satu aja ini yang paling penting, yang terbaik, yang tidak akan diambil. Duduk diam, mendengarkan firman dan memahami dan mengertinya. Maka itu 2 Korintus 13 mengatakan dengan pengokohan ini, ujilah dirimu. Supaya kita tegak di dalam iman, selidiki
Kristus ini ada di dalam dirimu apa tidak? Katanya ini Kristus Bapak Ibu sekalian, karena dia sudah menjadi roh yang menghidupkan itu. Maka itu dikatakan sebab kalau tidak demikian, kau tidak tahan uji. The right English word itu adalah disqualified. Wow, bukan sekedar tahan uji, tetapi disqualified. We talk about apa? Ya kalau kita tender, apa gimana kita submit the pra-kualifikasi, isi lengkap semua, data terlengkap untuk kita submit. But yes, at the end, kita didiskualifikasi. That's what happened in many cases, and that is what it means. Tetapi ayat selanjutnya ini yang penting. Tetapi aku berharap, that is Paulus berharap bahwa kamu tahu dengan kata-kata aslinya itu ginosko, itulah tahu yang sesungguhnya, tahu yang intimacy. Tadi Brother Denny mengatakan intimate, yes. How intimate kita dengan Tuhan, that is how define our relationship dengan Tuhan. Bukan sekedar hanya melihat, mendengar atau gimana, tetapi yes, we really have to intimate. Di dalam roh dan kebenaran inilah arti semuanya ini yang perlu kita membawakan pemahaman kita. Supaya apa? Bukan kami yang disqualify. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, kuatkan setiap hati pikiran kita semuanya. Dan terakhir kita katakan, aku tidak pernah meninggalkan, aku tidak pernah membiarkan, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Yes, thank you Lord, thank you Jesus. That's what his own word, bahwa dia tidak pernah dan tidak akan mau meninggalkan sejak dari dulu. Sejak dari awalnya, dia ingin mengawasi, dia ingin melihat, dia ingin memelihara, dia tidak mau meninggalkannya. Maka itu hasrat keinginan Tuhan yang sejati ini jangan kita sia-siakan. Jangan kita diverted, jangan kita alihkan ke pemahaman yang lain. Karena that's true bahwa dia ini sesungguhnya ada di tengah-tengah kita semua. Ibrani 4 mengakhiri semuanya ini. Marilah, biarlah kita dengan penuh keberanian, karena we are so intimate dengan Tuhan. Karena kita sudah begitu bersatu dengan dia intimate. Kita dengan berani menghampiri apa? Tahta kasih karunia yang begitu besar. Dengan kata-kata tahta, itu bukan sekedar hanya case by case, our case. We talk about the whole thing. It's a very huge, very big of His grace. Itulah yang perlu kita hampiri untuk apa? Kita menerima rahmat. Kita menerima apa? Menemukan kasih karunia-Nya. Untuk apa? Mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Puji Tuhan, biarlah kita semua memahami dengan baik bahwa all and all, Christ and our awesome God is with us, is within us and living in us. Puji Tuhan. Tuhan berkati, mari kita bangkit berdiri, kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih kepadamu. Tiada taranya, sungguh Engkau Tuhan. Engkau menghampiri, Engkau yang memilih, Engkau yang menentukan, dan bahkan Engkau yang tinggal di tengah kami. Kami bersyukur, terima kasih semuanya sudah Engkau nyatakan, sudah Engkau berikan, dan sudah Engkau wujudkan. Kami bersyukur kepadamu dimanapun kami berjalan. Bukan sekedar Engkau mendampingi, tetapi Engkau berdiam di tengah-tengah kami semua Tuhan. Biarlah semuanya ini pembaruan ini menguatkan setiap hati pikiran kami sewaktu kami berjalan. Kami bersorak-sorai oleh karena kemenangan demi kemenangan Engkau bawakan ke setiap anak-anak-Mu yang intimate bersamamu, yang memahamimu sepenuhnya, yang menghampiri dengan kasih karunia-Mu yang tak terhingga ini untuk menerima segala kebaikan, pertolongan, dan mujizat kuasa-Mu bekerja di setiap hidup kami semua. Kami syukuri, terima kasih Tuhan, berkati setiap kami semua. Berkati teman-teman, berkati Bapak Ibu sekalian yang ada di tempat ini. Tangan-Mu yang ajaib menyalurkan hidup yang mengalir deras di tengah setiap langkah kami. Kami syukuri, terima kasih atas keajaiban,
kebaikan-Mu yang tiada taranya, bahwa Engkau hidup bersama dengan kami. Kami syukuri, kami naikkan puji syukur hormat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua kita katakan, amin, amin, puji Tuhan.